Waktu saya ikut KKR Pendeta Stephen Tong di tahun 2001, Pak Tong kasih cerita yang lucu ya tentang Musa. Musa dipanggil Tuhan. Tuhan bilang, Musa, saya mau kamu jadi pemimpin Israel. Musa kaget. Tuhan, aku sudah biasa jadi pemimpin kambing domba. Aku komunikasi dengan orang cuma pakai embek. Saya nggak tahu Musa benar begitu nggak. Pak Tong tafsirkan begitu ya. Ya, sudah ngerti maksudnya lah ya. Ini tekanan bahwa dia sudah jadi gembala yang sudah lupa cara komunikasi. Musa, kamu jadi pemimpin. Gak bisa Tuhan. Kenapa gak bisa? Sudah 40 tahun bergaul dengan kambing domba. Biasa menangani keributan kambing domba. Saya gak tahu kalau kambing domba berantem karena apa ya. Rebutan pasangan, lalu mereka tanduk-tandukan. Musa tugasnya adalah membela salah satu yang lemah. Yang kepalanya kurang keras saya bela kamu, yang keras kepala saya singkirkan kamu. Jangan ada domba keras kepala menindas domba kurang keras kepala. Jangan ada domba dengan tanduk besar menindas domba dengan tanduk kecil. Di dalam kitab Yeskiel Tuhan mengatakan, gembala-gembala yang memihak kepada domba yang kekar, itu akan Tuhan hukum. Nah, Musa tentu tidak berpihak kepada domba yang kekar. Mungkin dia lihat yang lemah-lemah yang kalau ditanduk langsung mati sakit jantung. Wah, ini dia bela. Hei kambing, aku pembelamu. Dia biasa jadi pembela kambing, sekarang disuruh pimpin manusia sudah nggak biasa. Nanti dia lihat manusia berkelainya bukan karena tanduk-tandukan, dia bingung. Maka dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mengerti. Bagaimana aku harus melayani bangsa ini? Bagaimana bisa jadi pemimpin? Saya tidak punya track record untuk jadi pemimpin. Saudara kalau mau cari pemimpin, lalu saudara ajak orang untuk kasih aplikasi. Ayo masukkan lamaran, mau jadi pemimpin Israel, memimpin Israel keluar dari Mesir, menjadi alat Tuhan untuk menghakimi dan menghukum Mesir. Siapa kira-kira bisa jadi pelayan seperti ini? Lalu saudara masukkan aplikasi, pengalaman kerja. 20 tahun jadi asisten Firaun, lumayan ya. Setelah itu dipecat, lari, jadi narapidana kabur. Lalu selama 20 tahun berikutnya, menggembalakan kambing. 20 tahun ekstra, menggembalakan domba. Sekarang sudah lewat masa bakti, sudah mau pensiun. Pensiunan gembala disuruh jadi presiden, mana bisa? Saudara nanti pas pilpres kira-kira mau pilih orang kayak Musa enggak? Orang sudah kakek 80 tahun. Ya ada sih jadi presiden udah 80 bahkan 90. Oh mau jadi presiden, mau jadi raja, mau jadi pemimpin. Kamu pengalamannya apa? Menggembalakan kambing domba. Berapa lama? 40 tahun. Ada pengalaman lain? Tidak. Pernah ada pengalaman memimpin orang? Belum. Siapa yang pernah kamu atur? Nggak ada. Selain kambing domba, siapa lagi kamu atur? Selain kambing domba, ya mungkin saya pernah atur cicak. Saya nggak tahu atur apa lagi. Pokoknya nggak ada pengalaman. Wah nggak akan kepilih. Tapi Tuhan panggil Musa dan mengatakan, saya sekarang akan pimpin kamu, supaya kamu jadi wakilku. Apa yang aku mau katakan, mulutmu harus katakan. Bicara kepada Firaun, bicara kepada Israel. Baik kata-kata bahwa Tuhan mencintai Israel, maupun kata-kata Tuhan akan menghakimi Mesir. Bebaskan umatku supaya mereka beribadah kepadaku. Musa begitu kaget. Begitu banyak hal yang dia pikirkan di dalam hatinya. Di satu sisi dia bingung. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana ada bukti bahwa Tuhan memang benar-benar meminta saya untuk mengeluarkan Israel dari Mesir? Bagaimana membuktikan ini? Tuhan mengatakan, bukti bahwa saya adalah Allah yang akan pimpin kamu. Keluarkan Israel dari Mesir adalah bahwa kamu akan beribadah kepadaku. Nah ini kalimat yang sangat bagus, yang indah dan yang penting sekali. Apa bukti bahwa Tuhan memimpin? Tuhan memimpin, Tuhan membawa saya beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, ini aspek yang sangat penting. Apa tanda orang benar-benar jadi milik Tuhan? Tanda orang milik Tuhan adalah mereka akan dibawa beribadah kepada Tuhan. Tanpa ibadah kepada Tuhan tidak ada status keselamatan yang bisa dipegang. Nah saudara, saya minta kalau tidak harus jalan-jalan, jangan jalan-jalan. Kecuali saudara punya anak yang kesulitan ikut lalu harus kemana silakan. Tapi yang sudah remaja, apalagi yang sudah dewasa, saudara belajar duduk tenang dengar khotbah itu baik sekali. Nah saya tidak izinkan ya orang terus jalan-jalan dengan sembarangan. Saya adalah hamba Tuhan. Saya mau menyatakan apa yang Tuhan mau, entah saudara suka atau tidak. Nah itu sebabnya saya minta belajar menghormati Tuhan. Semua. Jika engkau tidak pernah belajar menghormati Tuhan, saudara akan masuk ke dalam keadaan hidup yang makin lama makin anggap Tuhan tidak ada. Lalu kalau Tuhan dianggap tidak ada, akhirnya hidup sembarangan. Lakukan apapun sembarangan. Lama-lama engkau dihukum oleh Tuhan. Maka mulai dari kebaktian hormati Tuhan. Mulai dari hadir di dalam kebaktian. Anggap Tuhan benar-benar hadir. Karena dia memang hadir. Dan jika dia memang hadir, bagaimana engkau harus bersikap? Itu yang akan saya nilai. Dan saya akan terus konsisten tegur jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya. Nah maka saudara, ketika Musa harus keluarkan Israel dan harus menyatakan penghukuman kepada Mesir, dia sangat rasa ketakutan. Bagaimana aku lakukan ini? Aku minta dikuatkan, aku minta tanda bahwa Tuhan benar-benar menyertai. Dan Tuhan berikan 2 tanda. Tanda pertama,
Kamu akan beribadah kepadaku di gunung yang aku tunjukkan. Apa maksudnya ya? Maksudnya adalah Tuhan akan nyatakan diri tapi nanti. Sekarang Tuhan nyatakan diri kepada Musa. Tapi suatu saat nanti Tuhan akan ajak orang Israel pergi ke gunung. Lalu Tuhan akan hadir. Dan orang Israel akan beribadah kepada dia. Nah, ini yang Tuhan tekankan sebagai bukti pertama. Bukti Tuhan memanggil Musa adalah Tuhan akan hadir. Dan orang-orang yang dipimpin Musa akan beribadah kepada dia. Saudara, ini bisa kita terapkan ke dalam hidup kita. Apa buktinya kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Buktinya adalah kita digerakkan untuk beribadah. Saudara, ketika diumumkan ya, waktu di rapat Dewan Konsistori, dibahas oleh rekan-rekan Deka dan juga oleh pendeta Stephen Tong, siapa yang akan melayani di Karawaci? Saya lagi pikirkan kira-kira siapa yang cocok. Tiba-tiba ada suara mengatakan, bagaimana kalau Jimmy Pardede? Saya kaget, ini orang Deka melemparkan orang Deka ke tugas tambahan yang sulit. Lalu rekan-rekan lain bilang, iya benar Jimmy Pardede saja. Lalu semua lihat Pak Tong. Pak Tong lihat saya. Lalu waktu Pak Tong lihat saya, Pak Tong tanya, gimana? You mau ke Karawaci? Saya bilang, apapun yang Tuhan kehendaki, aku rela. Tapi saya cuma ngomong senyum bilang, putuskan saja Pak Tong, apapun oke. Akhirnya diputuskan, oke, kalau gitu you saja ke Karawaci. Wah, saya pikir kapan akan pindah? Pak Tong bilang, belum akan pindah. Belum akan pindah berarti bagaimana? Berarti tetap di Bandung dan juga di Karawaci. Langsung pikiran saya memikirkan tentang setrikaan. Sudah tahu setrikaan ya, bolak-balik. Wah, berarti saya harus bolak-balik. Ya sudah jadi setrikaan, sudah nasib, sudah diketok palu. Sebelum Bandung ada gedung, kamu jadi setrikaan dulu. Nanti setelah mereka ada gedung, baru you pensiun jadi setrikaan. Dan bisa sedikit menetap di tanah perjanjian yang sementara. Nah, waktu itu saya langsung pikir, apa yang harus saya lakukan di dalam pelayanan? Saya ingat dulu waktu awal pindah ke Bandung, saya harap apa terjadi di Bandung. Itu juga yang saya harap terjadi di manapun saya melayani. Apa yang diharap? Yang diharap adalah semua jemaat sadar bahwa kita perlu Tuhan hadir. Kalau Tuhan tidak hadir, percuma kita hidup. Pernahkah kita minta Tuhan hadir? Maukah kita Tuhan hadir? Seorang bernama Karl Barth, seorang teolog dari Swiss yang sangat penting. Waktu masih kecil punya pengalaman. Dia pergi ke gereja yang tua, dia panjat menara lonceng. Dia mau lihat desanya dari tempat tinggi. Sudah sampai di tempat paling tinggi, dia terpleset jatuh. Hampir mati. Tapi dia segera pegangan ke tali lonceng untuk menyelamatkan dirinya dan dia selamat. Waktu dia pegang tali lonceng, dia sadar dia bisa selamat. Tapi setelah itu lonceng jadi goyang-goyang. Bunyi tang tang dengan suara keras bukan main. Dia merasa kepala mau hancur. Dia mengatakan, saya ada di dua opsi. Saya lepas dan mati, atau saya tetap pegang lonceng dan telinga seperti mau hancur. Akhirnya lonceng bisa tenang, dia bisa kuasai keseimbangannya, dan lonceng berhenti berbunyi. Setelah itu dia turun, dan dia langsung ingat satu hal. Kalau dengar suara lonceng keras pun, saya rasa seperti kepala mau pecah, telinga mau hancur. Apalagi kalau berjumpa dengan Tuhan. Nah, ini membuat dia memulai sebuah teologi yang penting. Teologi yang kemudian dianggap sebagai teologi krisis. Apa maksudnya teologi krisis? Teologi krisis adalah teologi yang dibangun setelah kehancuran Perang Dunia Kedua. Kalau Eropa hancur karena Perang Dunia, apa harapan Eropa? Kalau Eropa hancur karena Perang Dunia, bagaimana mengobatinya? Perang Dunia itu momen yang sangat menakutkan. Saudara lihat orang-orang kehilangan keluarganya. Kita melihat foto-foto dari Perang Dunia. Kalau saudara bisa punya akses, mengerikan bukan main. Foto anak-anak kecil, mayatnya dibiarkan di jalan karena orang tuanya pun sudah tidak tahu kemana. Foto orang-orang kehilangan orang sekitar, foto orang-orang yang dimatikan karena perang. Kota jadi seperti kuburan yang banyak sekali mayat. Ini sangat menakutkan, sehingga ketika kita melihat keadaan seperti itu, kita sadar Eropa hancur. Perang Dunia Kedua adalah bukti bahwa Eropa tidak meningkat menuju puncak, tapi hancur lebur ke bawah. Nah, di dalam keadaan hancur lebur, manusia punya kekuatan untuk bangkit. Nah, ini yang terjadi di mana-mana. Di dalam keadaan sulit, manusia dilatih untuk bangkit. Maka banyak orang sadar hal ini dan menyiapkan diri untuk keadaan sulit.